Shalom teman-teman, saya ingin meluruskan tentang persepuluhan ya. Persepuluhan dengan pajak itu beda. Persepuluhan dengan persembahan itu berbeda. Persepuluhan adalah suatu kewajiban, tetapi persembahan adalah sukarela. Kenapa gereja-gereja lama ini, HKBP, Protestan, Benin, Katolik itu tidak mau memberikan persepuluhan karena persepuluhan itu bentuknya kewajiban dan ditentukan nilainya. Artinya kalau sudah berbicara tentang perpuluhan itu artinya hukumannya hukum yang sudah ditegakkan, sudah pasti dan sudah kokoh. Di situ tidak bisa orang kong kali kong, nggak bisa. Kenapa? Tuhan menentukan persepuluhan supaya orang tidak bisa berkong kali kong dengan iblis untuk bermain dan merusak kerajaannya. Coba misalnya kalau tidak ada perpuluhan, sukarela. Ayo kita memberitakan Injil, bikinlah sembahan. Sukarela orang. Sukarela itu kan kadang-kadang nggak semua orang punya hati yang benar. Tidak semua orang hati tulus dan ikhlas. Kasihlah 2.000, kasihlah 3.000, kasihlah goceng. Jadi suka-sukanya. Makanya gereja-gereja ini tahu bahwa perpuluhan itu merupakan suatu sistem kerajaan Tuhan yang membuat kerajaan Tuhan itu kokoh untuk selama-lamanya. Perpuluhan itu akan membuat kerajaan Tuhan kokoh untuk selama-lamanya. Sama seperti pajak. Negara hidup dari pajak. Kalau seandainya negara hidup bukan dari pajak, berdasarkan belas kasih orang, ya negara hancur. Dikumpulin persembahan sukarela, yang terkumpul cuma 2 juta. Bagaimana negara bisa hidup dari 2 juta? Orang suka-sukanya ngasih, ada yang ngasih 1.000 perak, ada yang ngasih 2.000 perak, ada yang ngasih 50 rupiah. Makanya setan-setan ini tidak ingin orang gereja membayar perpuluhan. Dibikinlah suatu ajaran-ajaran. Ini kan sebenarnya pekerjaan setan ini, supaya tidak bisa memberikan Injil. Gimana caranya setan supaya Injil itu tidak diberitakan? Satu-satunya cara yang paling ampuh adalah menghancurkan ajaran tentang perpuluhan. Ya, dikekepin tuh duitnya. Karena firman Tuhan berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, yaitu kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon ini adalah musuh utama manusia. Makanya gereja-gereja ini tidak mau membayar persepuluhan. Satu, pelit. Yang kedua, dibalik dari itu adalah ada suatu rahasia yang terselubung, yaitu supaya rumah Tuhan tidak ada makanan. Malaki 2:10 berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tetapi apa yang terjadi? Gereja-gereja ini menolak ajaran itu. Akhirnya rumah Tuhan. Di sini saya pernah lihat ada gereja umurnya udah 120 tahun. Belum, masih dari seng. Bayangin, udah 120 tahun masih dari seng-seng yang rusak-rusak. Kenapa? Karena tidak ada dana. Rata-rata semua konglomerat di Indonesia itu bekerja di karismatik dan mereka membayar persepuluhan. Itulah salah satu kunci rahasia kekayaan mereka. Tapi gereja-gereja tidak membayar perpuluhan, sorry, saya lihat semua gembel, semua miskin. Ya, mana bisa kerajaan Tuhan berdiri kalau kau menyumbangnya berdasarkan belas kasih kau? Kalau lagi kau punya belas kasihan, kalau kau lagi nggak punya belas kasihan, suka-suka kau mau kasih 2.000. Sementara persepuluhan itu adalah hak orang Lewi. Hak orang Lewi artinya itu adalah milik hamba-hamba Tuhan. Dan jikalau kau tidak membayar persepuluhan, bukannya maksa. Kita nggak perlu maksa kalian untuk membayar persepuluhan. Tetapi udah jelas masuk neraka. Sudah ada kesaksian, udah 5 kesaksian yang saya baca. Semua masuk ke neraka karena tidak membayar persepuluhan. Ya, Jadi bagi Anda yang tidak membayar persepuluhan, yang belum membayar persepuluhan, Anda bertobat. Ya,
inilah memang coba persepuluhan aja dia nggak mau kasih buat Tuhan, ya dengan alasan pendeta lah yang makan. Itu bukan urusan kau. Ada ayatnya, Tuhan yang bicara, bawalah persembahan persepuluhan itu, ya. Tuhan yang menjaga uangnya, bukan jadi kau yang menjaga uang Tuhan, ya. Jadi sangat jelas saudara-saudara, ya. Memang masa kau rumah Tuhan, kerajaan Tuhan kau dirikan dari sumbangan sukarela kau? Nggak bisa. Rumah Tuhan itu harus dari kewajiban membayar persepuluhan. Itu sama seperti pajak, ya. Kalau kau nggak bayar pajak negara, kau pindah negara, ya. Kau nggak bisa tipu Tuhan, ya. Kau mencuri uang Tuhan, kau curi uang Tuhan dengan engkau tidak membayar uang persepuluhan. Kau curi uang Tuhan, dan sudah terbukti, sudah banyak yang melihat orang-orang yang tidak membayar persepuluhan semua berada di neraka. Oke, ya. Persepuluhan itu seperti pajak. Pajak itu gunanya adalah untuk membangun operasional negara. Kalau tidak ada pajak, dari mana? Nah, pajak itu ditentukan, bukan kau yang nentuin. Masa kau ngasih pajak 2000 perak? Pajak itu yang ditentuin negara, perpuluhan juga yang tentuin kerajaan Tuhan, bukan berdasarkan sukarela kau. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Persembahan itu milik kau. Suka-suka kau mau ngasih berapa ke Tuhan. Tapi persepuluhan itu milik Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang bayar persepuluhan, bayar. Kalau kau nggak taat, berarti kau masuk neraka. Oke, shalom.